Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang hipertensi. Nah, di sini untuk hipertensi itu sebetulnya dibagi-bagi teman-teman. Ini berdasarkan GNC 7 atau GNC 7 itu dikatakan normal apabila tekanan darah itu kurang dari 120 untuk sistolnya dan diastolnya kurang dari 80. Kalau prehipertensi itu sistolnya 120 sampai 139, diastolnya 80 sampai 89, stage 1 140 sampai 159, diastolnya 90 sampai 99, dan stage 2 itu lebih dari sama dengan 160, diastolnya lebih dari sama dengan 100. Oke, apa sih itu hipertensi? Nah, hipertensi itu atau yang dalam bahasa umumnya itu tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistol di atas normal dan tekanan darah diastolnya juga di atas normal. Nah, untuk mengetahui hipertensi itu teman-teman juga harus tahu tentang ilmu kedokteran dasar dari jantung, mulai dari anatomis jantungnya, terus fisiologinya, histologi, biokimia, jadi semuanya mengenai jantung itu, karena nanti sangat uh, memiliki kaitan yang sangat besar terhadap hipertensi, karena kan hipertensi itu kan berarti kan tekanan darah yang meningkat ya. Itu kan untuk tekanan darah itu kan dipompa dari jantung. Maka dari itu jantung memiliki peranan yang sangat penting dalam peristiwa hipertensi ini. Ini untuk anatominya. Dari topografinya itu letaknya kan di mediastinum inferior medial. Katupnya ada katup aorta, pulmonar, tricuspid, bicuspid. Vaskularisasinya diperdari oleh arteri koronaria dextra sinistra. Venanya itu bermuara di vena coronarius dan inervasinya simpatisnya itu segmen medullus minus torakal 1 sampai 4. Parasimpatisnya itu dari cranial nerve yang ke-10 atau nervus vagus. Oke, dari histologi pembuluh darahnya di sini ada arteri kecil dan juga vena-vena kecil. Di sini kalau arteri itu di sini lebih tebal ya teman-teman, lumennya lebih sempit, dan di sini otot-ototnya itu lebih banyak. Dan kalau yang vena itu lumennya besar, namun otot-ototnya di sini tidak setebal arteri. Kemudian histologi jantung. Nah, histologi jantung ini ada endokardium, miokardium, dan epikardium. Untuk endokardium itu ada endotel, subendotel, dan subendokardium. Itu biasanya vena, saraf, serabut Purkinje-nya. Dan miokardium itu ventrikel kiri. Di sini letaknya strukturnya itu lebih tebal daripada ventrikel kanan karena untuk memompa jantung ke seluruh tubuh. Nah, ventrikel lebih tebal dari atrium, tentu karena untuk memompa ya teman-teman. Serabut konduksinya di sini ada SA node, FV node, berkasis, dan serabut Purkinje. Serabut kontraksinya di sini bercabang, inti satu di tengah, dan diskus interkalaris. Untuk epikardium itu terdiri dari mesotel yang ditopang oleh jaringan ikat longgar mengandung pembuluh darah koroner, saraf, dan juga ganglion. Dinding pembuluh darah secara umum terdiri dari 3 lapisan. Di dalam keluar itu ada tunica intima, media, dan juga adventitia. Ini gambarnya. Oke, nah di sini fisiologi refleks dari baroreseptor sebagai respon peningkatan tekanan darah. Nah, jadi di sini tekanan darah meningkat melebihi normal itu menyebabkan peningkatan potensial reseptor sinus karotis dan juga arcus aorta. Dan hal tersebut juga akan terjadi peningkatan frekuensi lepas muatan di saraf aferen atau sensorik. Akibatnya ke pusat kardiovaskular itu penurunan aktivitas saraf simpatis jantung, penurunan vasokonstriksi simpatis, peningkatan aktivitas saraf parasimpatis. Dan terjadilah penurunan kecepatan jantung, penurunan isi sekuncup, dan vasodilatasi arteriol dan vena. Penurunan curah jantung, penurunan resistensi perifer total, tekanan darah menurun ke normal. Nah, kemudian ada juga RAS atau renin angiotensin aldosterone system. Nah, ini itu penurunan tekanan darah, penurunan vena perfusion ginjal. Nah, di sini diawali dari angiotensin yang disintesis oleh hepar
menjadi angiotensin 1, dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kemudian dia akan mengaktifasi korteks adrenal sehingga menghasilkan aldosteron. Nah, aldosteron ini akan berefek terhadap peningkatan reabsorpsi natrium dan juga peningkatan reabsorpsi dari klorid. Nah, patogenesis dan patofisiologinya. Di sini untuk hipertensi itu diantaranya dipengaruhi, di sini saya mengelompokkannya dipengaruhinya bisa berdasarkan usia, jenis kelamin, gaya hidup, dan obesitas juga. Nah, mengapa usia di sini? Karena menurut penelitian juga pada usia-usia yang lanjut atau semakin bertambahnya usia itu elastisitas dan juga elastisitas pembuluh darahnya itu menurun sehingga mengakibatkan resiko terjadi arteriosklerosis. Nah, sehingga dari hal tersebut akan mengakibatkan hipertensi. Dari hipertensi ini itu mengakibatkan kerusakan vaskuler pembuluh darah. Apabila hipertensinya tidak diobati, tentu saja akibatnya tekanan pada pembuluh darah akibat tekanan darah yang meningkat itu semakin meningkat juga, sehingga bisa menimbulkan kerusakan pada vaskulernya. Sehingga terjadi perubahan struktur, penyumbatan pembuluh darah, vasokonstriksi, gangguan sirkulasi. Dan juga dari hipertensi bisa mengakibatkan perubahan status kesehatan, jadi krisis situasional, seperti ansietas atau cemas, dan juga coping individu tidak efektif. Nah, hipertensi juga pengaruhnya ke otak itu bisa mengakibatkan nyeri kepala dan gangguan perfungsi jaringan itu karena suplai O2-nya menurun. Kemudian ke ginjal itu mengakibatkan kelebihan volume cairan, akibatnya jadi udem atau edem. Dan pada pembuluh darah tentu aja tadi misalnya pola nafasnya tidak efektif, nyeri dada itu ke pembuluh darah. Dan kepada retina itu resti injury bisa mengakibatkan retinopati. Ya, untuk penata laksanaannya di sini yang pertama itu target terapinya itu menurunkan morbiditas dan mortalitas dari penyakit kardiovaskuler dan ginjal, meningkatkan tekanan darah, serta dapat mendekati atau mencapai kurang dari 140/90 untuk pasien dengan beberapa penyakit lain. Jadi target terapinya itu kita di sini sebisa mungkin untuk mencegah dan mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas dari hipertensi ini, seperti timbulnya komplikasi kardiovaskular dan juga ginjal. Dan juga kita di sini targetnya adalah mengontrol si tekanan darah daripada pasien ini secara bertahap, tentunya nggak bisa sekaligus teman-teman sampai target kembali menjadi normal. Oke, stratifikasi risikonya di sini dengan tekanan darah 180/100 dan ada faktor risiko yang lain, itu risiko untuk terkena penyakit kardiovaskular itu ternyata sangat tinggi. Kalau yang tekanannya 140/160, sistolnya 90/100 itu kurang dari 15%. Dan untuk tekanannya lebih dari 180, sistolnya lebih dari 100 itu 15-20%. Oke, untuk non farmakologinya di sini kita edukasi pada pasien prehipertensi. Di sini contohnya kita edukasi menasihati pasien bahwa Bapak berisiko untuk terjadi hipertensi, maka dari itu gaya hidup harus diterapkan Bapak, terutama apabila pasien ini memiliki riwayat diabetes, gagal ginjal, itu harus mendapatkan perhatian ekstra. Untuk ke semua pasien itu kita minta untuk pertahankan gaya hidup sehat, teratur berobat, karena ini untuk hipertensi itu memang harus rutin kontrol, memberi pengertian bahwa penurunan tekanan darah dapat mencegah atau mengurangi risiko-risiko yang dapat terjadi tadi. Oke, dari modifikasi gaya hidup, sini ada beberapa contoh seperti penurunan berat badan, mengadopsi pola makanan DASH,
diet gitu, dan diet rendah sodium juga di sini, seperti garam, aktivitas fisik, dan minum alkohol sedikit saja, bahkan kalau bisa jangan. Ya, ini contohnya penurunan berat badan sampai ideal, batasi atau tidak konsumsi alkohol, kalau bisa tidak ya teman-teman. Meningkatkan aktivitas fisik, kurangi konsumsi natrium, terutama kurangi asin-asin seperti itu, pertahankan konsumsi kalium dan magnesium, berhenti merokok, hindari stres. Oke, untuk farmakologinya di sini dari semua golongan obat antihipertensi dapat digunakan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pasien. Jadi berdasarkan klasifikasinya tadi, apakah dia prehipertensi, apakah stage 1 atau stage 2. Di sini contoh obat-obat antihipertensi itu cukup banyak teman-teman. Di sini berdasarkan golongan, ada yang golongan diuretik, itu contohnya adalah furosemid, kemudian beta blocker, contohnya adalah thiazid, AC inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor, itu contohnya captopril yang biasa di puskesmas. Kemudian dari sisi E atau calcium channel antagonis, dan obat-obat lain seperti vasodilator, alpha blocker, dan ARB. Nah, ini ada salah satu contoh algoritmanya. Ini salah satu contoh resepnya. Faktor risiko hipertensi. Nah, di sini itu saya bedakan menjadi yang pertama itu dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Untuk yang dapat dihindari, contohnya adalah merokok, konsumsi garam, makanan lemak jenuh, minuman beralkohol, dan obesitas. Yang tidak dapat dihindari itu usia, jenis kelamin, genetik, dan riwayat keluarga. Oke, komplikasi yang dapat terjadi tadi, misalnya kalau pada otak itu bisa terjadi stroke, pada sistem kardiovaskular itu bisa terjadi infark miokard, pada ginjal itu bisa terjadi penyakit ginjal kronik, pada mata di sini bisa terjadi retinopati. Nah, untuk prevalensinya itu sendiri, itu sampai saat ini prevalensi hipertensi di Indonesia berkisar antara 5-10%. Ini data-data yang lama ya teman-teman, 1978-1985. Untuk prognosanya selama pasien tersebut rutin kontrol, kemudian mau untuk menerapkan pola hidup sehat sesuai anjuran dan mengikuti arahan-arahan edukasinya, itu prognosanya baik teman-teman. Cukup sekian teman-teman untuk pembahasan hipertensi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat tayangannya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen supaya lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, bye-bye.